Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TBAP Channel kegiatan ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya di rumah. Apa kabar nih teman-teman? Alhamdulillah aku masih bisa menyapa teman-teman semua di rumah ya. Teman-teman online aku doakan selalu semoga dalam keadaan yang sehat, terus juga dilancarkan rezekinya dan juga urusannya. Teman-teman, kayaknya beberapa hari ini banyak banget ya yang sakit gitu ya, entah itu flu atau nggak enak badan yang lainnya. Jadi aku berharap kalian bisa menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, terus juga istirahat yang cukup, olahraga, dan pastinya happy ya teman-teman. Jangan terlalu banyak pikiran, apalagi kalau misalnya ibu rumah tangga yang kerjaannya berulang itu aja. Usahakan tetap happy. Kalau misalnya kalian butuh healing, butuh sejenak gitu ya, berhenti dari kegiatan rutinitas yang itu aja, boleh kalian ambil kesempatan atau waktu gitu teman-teman sejenak untuk bisa merefresh otak kalian dan juga perasaan kalian biar besok atau dalam beberapa waktu ke depan kalian bisa fresh lagi dan bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dengan lebih happy dan juga lebih semangat. Seperti biasa pagi hari ini aku mulai dengan masak. Hari ini aku mau masaknya nggak begitu lama karena udah meal prep sebelumnya. Meal prep waktu aku bikin ayam, tahu, dan tempe bacem ya teman-teman. Jadi ini aku masak tambahan-tambahannya aja. Nah pertama tadi aku dadar telur sedikit ya, nggak aku dadar semua karena mau aku campurin untuk bikin nasi kepal, jadi sedikit aja untuk bekal anak aku ke sekolah gitu ya, karena jam makannya juga sebentar dan dia juga aku usahakan sarapan dulu dari rumah, jadi bekalnya sedikit aja buat cemil-cemilan. Nah ini aku goreng dulu untuk ayam bacemnya, tahu dan tempe untuk bekal suami aku. Nah ini ada insiden ya teman-teman, tadi aku ngangkat wajan pakai lap gitu ya, padahal lapnya udah aku lipat, ternyata masih nembus panasnya, itu panas banget kayak ke tangan, dan alhasil ini mau aku double lagi untuk pemakaian lapnya. Jadi kalau misalnya teman-teman baru banget nih ya ngegoreng, panas banget si wajannya, kalau bisa di double. Tadi aku kayak padahal udah dilipat lapnya pas, tapi masih aja tembus gitu panasnya, jadi panas banget tadi teman-teman. Langsung aku siram aja pakai air mengalir, terus alhamdulillahnya sih nggak begitu kenapa-kenapa, paling cuman kayak merah dan perih-perih aja. Untuk temen bacemnya aku mau masak atau bikin sambal. Ini aku bikin sambal mentah aja. Beberapa hari ini tuh aku lagi ketagihan banget sambal mentah, entah itu sambal terasi mentah, entah itu sambal tomat mentah atau sambal geprek kayak gitu-gitu. Pokoknya sambal mentah lagi jadi apa ya, primadona ya beberapa hari ini, bahkan beberapa minggu ini, karena kayak lebih seger aja ngerasanya gitu. Dulu aku nggak begitu suka sambal mentah karena rasanya tuh kayak pedes banget dan nyelekit. Tapi karena aku kan sekarang masak sendiri gitu ya teman-teman. Kalau dulu kan mungkin karena aku dimasakin atau beli gitu ya, jadi ngerasanya kayak nyelekit. Nah karena aku masak sendiri, aku bisa adjust takaran-takarannya gitu ya, jadi sesuai dengan selera aku dan sesuai kemampuan aku untuk makan pedesnya. Jadi kalau misalnya masak sambal mentah, aku bisa takar berapa cabenya, berapa tomatnya gitu ya, berapa bawangnya, sesuai dengan selera dan juga kemampuan aku, toleransi aku terhadap rasa pedas. Ini buat bekal suamiku, aku langsung masukin aja ke satu tupperware ya, nggak aku pakein lunchbox yang beda-beda sekat-sekatnya, jadi satuin aja karena ya cuman masak ini aja, nggak ada sayurnya teman-teman karena udah habis banget. Nanti pas aku antar anak-anakku sekolah, aku mau ke tukang sayur juga. Nah ini untuk bekal anak aku mau bikinin nasi kepal aja. Tadi tuh aku kasihin garam ya, nasi panas aku kasihin garam, terus sedikit minyak wijen, terus juga aku tambahin mix herbs, terus ini telur dadar yang tadi aku goreng ya, dan aku tambahin 2 lembar nori aja. Nah ini di banyak-banyak kayak gini, terus tinggal di kepal-kepal, udah gitu aja sih teman-teman. Aku kepal-kepalnya kecil-kecil aja biar anak aku makannya nyaman gitu ya. Nah ini jadinya sih kayak 9 butir, jadi kayak aku rasa sih cukup banget ya, kayak buat cemilan aja, karena nanti setelah mandi aku kasih dulu sarapan anaknya biar sekolahnya jadi lebih kuat gitu, lebih semangat, dan aku juga tenang gitu karena dia
sekolahnya udah dalam kondisi yang perutnya udah kenyang gitu, udah keisi. Jadinya takutnya kan apalagi dalam kondisi kayak gini ya teman-teman, cuaca kayak gini, pastinya kita harus tetap menjaga kesehatan ya, makan yang teratur, istirahat ya, juga jangan sampai stres. Buat anak kita juga begitu, kita usahakan dia tuh makan dulu sebelum berkegiatan, apalagi kalau misalnya mau sekolah kayak gini ya teman-teman, nanti kan dia pulangnya setengah 10. Kalau nanti setengah 10 baru makan kan kasihan ya teman-teman, udah lapar, terus juga udah berkegiatan gitu kan, biar dia juga ada energi sekolahnya. Nah tadi aku udah antar anak aku sekolah. Nah ini di dekat sekolahnya kan ada tukang sayur, jadi ini aku melipir dulu ke tukang sayur, terus aku pulang dulu. Aku ada waktu 1,5 jam untuk ngerjain hal lain di rumah. Nah yang pertama yang aku kerjakan saat nungguin anak aku sekolah adalah jemur pakaian. Tadi pakaian ini udah aku cuci pas lagi masak ya teman-teman, pagi-pagi udah aku cuci. Jadi sekarang aku tinggal jemur-jemur. Tapi nanti masih ada kloter kedua, aku cuci lagi. Jadi pas anak aku pulang sekolah, aku mau jemur. Nah ini aku jemur-jemurin dulu semuanya. Kesempatan banget ya teman-teman, kalau misalnya anak lagi sekolah, aku masih ada waktu gitu 1,5 jam bisa ngerjain pekerjaan yang lainnya. Pengennya sih nanti kalau misalnya udah udah biasa gitu anak aku sekolah, nggak MPLS lagi. Karena selama MPLS ini kan pulangnya setengah 10 ya teman-teman. Kalau sekolah biasa itu pulangnya jam 10. Jadi kalau misalnya nanti udah sekolah biasa, aku pengennya sih pulang ke rumah itu bisa belajar hal-hal baru ya, kayak misalnya bikin kue yang belum pernah aku bikin, atau belajar hal-hal yang lainnya yang memerlukan konsentrasi gitu ya. Kalau misalnya pas lagi ada anak kan mungkin konsentrasinya terbagi. Nah setelah tadi ngejemur, aku ngegoreng ayam karena aku belum makan teman-teman tadi pagi. Anak aku pas mau sekolah banyak dramanya, dia nggak mau mandi dan nggak mau sarapan, pengen langsung berangkat sekolah. Jadi ya begitulah ya, harus ngerayu-rayu dulu. Alhasil aku nggak ada kesempatan untuk sarapan. Jadi ya udah, ini aku sarapan dulu. Ini ala-ala mukbang ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalnya kalian yang biasanya nonton mukbang yang lebih profesional melihat mukbang receh aku ini, tapi beneran deh ini tuh enak teman-teman, pakai baceman terus pakai sambal mentah, dan aku juga pakai lalaban kol yang masih kriuk-kriuk banget. Dan si bacemannya ini tuh bener-bener lembut dalamnya tuh dan empuk ya, sampai tadi tuh daging ayamnya bisa terlepas dari tulangnya tuh dengan sangat mudah. Alhamdulillah nikmat banget teman-teman semenjak punya anak. Untuk makan nikmat, konsentrasi dan khusyuk tuh kayak sebuah momen yang amat sangat langka ya teman-teman. Jadi yang kayak gini tuh bener-bener aku nikmatin. Jadi healing juga ya, healing sebagai ibu rumah tangga tuh nggak harus mahal, cukup bisa makan dengan tenang, dengan khusyuk juga udah bener-bener bikin hati seneng ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya ini aku masih ada waktu, aku mau bongkar belanjaan yang tadi aku beli di tukang sayur. Tadi aku beli protein hewani. Ini aku ada ikan kembung, ini kurang lebih setengah kilo, harganya 18.000. Ukurannya emang nggak terlalu besar ya, kecil-kecil gitu teman-teman, tapi dapatnya lumayan banyak, sekitar 8 ekor ya kalau nggak salah. Terus juga aku beli serai, takutnya kurang ya serai yang ada di kulkas aku. Terus juga aku beli paketan sayur asem 3.000, ada kangkung juga 2 ikat, bumbu racik sayur lodeh, terus juga aku beli timun dan santan instan ya teman-teman. Nanti ini nggak tahu mau aku jadiin sayur asem, nggak tahu aku jadiin sayur lodeh ya, gimana nanti aja. Dan untuk protein hewaninya aku tambahin juga pakai kulit sapi teman-teman. Ini yang tipis kulit sapinya 1 bungkus dan yang tebal 1 bungkus. Nah ini aja teman-teman mungkin cukup ya untuk 3 hari ke depan untuk sayur-sayurannya.
Dan untuk protein hewaninya di kulkas masih ada ayam, filet ayam masih ada, ayam ungkep masih ada, terus juga ayam mentah juga masih ada. Jadi menurut aku cukup banget ya. Dan daging sapi kurban pun masih ada teman-teman. Jadi aku rasa cukup banget untuk protein hewaninya, bahkan untuk 1 minggu ke depan. Mudah-mudahan cukup ya, paling nanti tambahannya beli sayur lagi aja. Nah ini aku mau cuciin dulu untuk ikannya. Ini ikannya belum dicuciin ya tadi di tukang sayur, jadi harus aku cuci sendiri gitu. Kalau misalnya biasa beli di pasar mini di dekat rumah aku itu bisa minta dibersihin, tapi kalau di sini nggak bisa ya, kan di tukang sayur biasa kita yang bersihin sendiri. Tapi nggak apa-apa, sambil belajar juga aku megang protein hewani kayak gini, nggak main gampang aja ya, karena biasanya aku tuh pengennya protein yang gampang aja. Ikan itu termasuk yang jarang aku masak karena suami aku kurang suka, terus juga aku tuh males ngolahnya, males bersihinnya. Jadi ya udah deh ya, kita tuh lebih semangat aja buat mengolah biar lebih bisa bervariasi gitu untuk protein hewaninya. Nah ini tadi aku bumbuin dulu, bumbu marinasi simple aja, cuman pakai garam, bubuk kunyit dan juga ketumbar. Terus aku plastikin gini ya, biar nanti kalau misalnya makan tuh aku turunin per ekor aja gitu, biar tetap segar ikannya di freezer. Nah ini tuh tadinya mau aku petik-petikin teman-teman satu-satu ya si kangkung, tapi ternyata 10 menit lagi anak aku udah mau pulang. Jadi ya udah deh, ini aku masukin aja ke dalam kresek biar gampang gitu ya, karena takutnya aku nggak keburu gitu, karena kan harus kunci rumah dan jalan kaki juga gitu ya, walaupun deket jalan kakinya tapi aku usahakan nggak mepet-mepet banget, takutnya pas aku nyampe sana anak aku udah pulang, takutnya anaknya nggak nungguin aku gitu ya, amit-amit deh, takutnya dia main kemana, yang namanya anak kecil kan masih belum begitu ngerti ya, apalagi anak 3 tahun. Nah jadi aku usahakan untuk ngejemputnya itu kayak 5 menit atau 10 menit dia pulang, sebelum pulang aku udah ada di sekolah gitu, standby. Oke deh teman-teman, sekian dulu kegiatan pagi hari aku. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum.